Tetapi begitu sudah dia menderita penyakit ginjal, Iya. cairannya dibatasi. Penyakit ginjal ini salah satu penyebabnya dari makanan adalah kelebihan asupan protein. Jadi sebaiknya kalau mau menurunkan berat badan itu, jadi nasinya sedikit, sayurnya yang 2 kali dari nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, selamat bergabung kembali di Win Talks, di mana tempat ini adalah tempat ngobrol santai tentang kesehatan mengenai gizi. Ya, tema kita pada hari ini yaitu pola makan sehat tentang ginjal, mengingat di mana pada tanggal 13 Maret itu adalah Hari Ginjal Sedunia. Dan narasumber kita ini sangat luar biasa, di mana beliau adalah seorang Kepala Instalasi Gizi RSUD Undata Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan beliau juga Ketua Asosiasi Dietitian Provinsi Sulawesi Tengah, dan masih banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti beliau, dan beliau ini juga merupakan ahli gizi menjadi panutan kami. Ya, pasti semuanya sudah mengenal Ibu Sri Rezeki Petalolo SGZ RD MGC CHNMP. Selamat siang Ibu Sri Rezeki. Selamat siang Indri, apa kabar? Ya, luar biasa baik. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, cuma batuk-batuk ini. Oke, ada sedikit masuk angin. Saya panggilnya Kak ya supaya Iya. lebih akrab, walaupun memang Senang sekali. iya. Materi kita hari ini narasumbernya sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bersedia di podcast pada saat ini. Materi kita tentang ginjal, penyakit ginjal. Ya, sekarang ini kan penyakit ginjal itu bukan cuma hanya orang dewasa, ternyata juga anak-anak sekarang terkena penyakit ginjal. Ya, kalau menurut Kak Sri itu bagaimana dengan penyakit ginjal yang sekarang sedang marak-maraknya? Iya, jadi situasinya sekarang ini yang di Rumah Sakit Undata Iya. saja ya, kami itu melayani diet penyakit ginjal atau diet rendah protein itu permintaannya dari ruangan itu masuk 5 besar ya, dari 10 besar iya, dari 5 iya. besar. Jadi semakin hari, semakin tahun, semakin hari itu jumlah penderita penyakit gagal ginjal itu semakin banyak, dan fenomenanya yang sekarang ini justru ada anak-anak Iya. ya yang menderita penyakit Penyakit ginjal ya. Itu jadi saya sendiri juga terakhir itu ketemu dengan pasien anak-anak usia 10 tahun. 10 tahun sudah mengidap penyakit ginjal. Menderita penyakit ginjal yang notabene itu dari snack-snack yang mereka konsumsi kan. Snack, iya. Yang kita tahu snack-snack itu banyak mengandung garam. Iya, Natrium tinggi sehingga membebani kerja ginjal ya. Tuh. Sebelum lanjut, sebenarnya ginjal itu apa fungsinya dalam tubuh kita? Nah, yang itu ginjal itu fungsi utamanya adalah sebagai penyaring. Ya. Jadi semua zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, hasil-hasil metabolik dari karbohidrat, protein dan lemak itu semua disaring sama ginjal. Jadi ada yang dari hasil saringannya itu ada yang bisa digunakan kembali, ada yang langsung dibuang itu. Jadi salah satu fungsi ginjal yang utama adalah itu sebagai menyaring ya. Penyaring. Kemudian dia juga bisa memproduksi hormon. Nah, jadi semacam hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin yang menghasilkan sel darah merah. Sehingga pada pasien gagal ginjal itu memang Sering turun HB. Iya, jadi secara klinisnya mereka memang mengalami anemia. Jadi anemianya itu disebabkan karena fungsi ginjalnya yang tidak mampu memproduksi hormon eritropoietin untuk menghasilkan zat besi ini. Kemudian juga ginjal berfungsi sebagai organ pengeluaran ekskresi.
Nah, jadi kalau ginjalnya kita rusak ya otomatis memang kencingnya tidak lancar karena proses ekskresinya Mesinnya tidak bisa terganggu. tidak bisa berperan aktif ya, terganggu itu. Kalau ciri-ciri tersendiri yang khas untuk penyakit ginjal itu apa? Nah, jadi kalau kita mau tahu bahwa kalau kita ini ada menderita atau masuk dalam salah satu gejala penyakit ginjal itu kalau kita bangun itu kita tidak rasa kencing. Oh, Jadi iya, hati-hati, bukan berarti Iya. senang tidak kencing apa. Justru kita tanda tanya. Tanda tanya kenapa tidak kencing bangun pagi? Iya, karena Oh, yang iya. membuat alarm kita sampai bangun itu kan biasa kita rasa buang air kecil. Iya. Tapi kalau kita bangun tidak ada rasa buang air kecil, nah itu seharusnya langsung periksa. Jangan-jangan fungsi organ ginjalnya kita lagi rusak ini ya. Itu. Kalau misalnya kita bangun pagi kan biasa warna kencingnya kita itu berkeruh, berkeruh. Kemudian itu apakah salah satu tanda bahwa kita sudah ada gangguan ginjal atau bagaimana? Berkeruhnya urinnya kita itu disebabkan karena kita kurang asupan cairan, Oke, ya dehidrasi, keruh. Ya, jadi memang kalau kita misalnya tidurnya mulai jam 10, Iya. bangunnya jam 6 ya otomatis ya. Dehidrasi. Itu karena memang dalam keadaan kita tidak sadar juga tubuhnya kita melakukan proses metabolisme ya di bawah kesadarannya kita. Iya. Nah, hasil metabolisme kan salah satunya juga air, ya air itu yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau ginjalnya kita rusak, airnya tidak bisa keluar, sehingga makanya pada penderita ginjal itu sering kita dapat badannya bengkak-bengkak atau yang disebut dengan udem ya. Karena itu cairannya itu harus keluar sebenarnya, tapi karena ginjalnya tidak mampu mengeluarkan itu urin ya, dia hanya tergenang saja di dalam sel itu. Jadi kalau untuk kebutuhan cairan bagi yang tidak penderita ginjal dengan penderita ginjal itu ada perbedaan atau tidak? Jadi umumnya kebutuhan cairannya kita kan 2 liter ya. 2 liter minimal 2 liter per hari. Ya kita disarankan mengkonsumsi cairan yang cukup dengan jumlah minimal 2 liter itu. Nah, jadi kalau kalau kita tidak penuhi cairannya kita pada saat sesuai kebutuhannya kita, darahnya kita kan dalam tubuh akan kental. Iya. Nah, jadi darahnya kita kental itu otomatis ginjalnya sulit menyaring. Nah, kita selalu bayangkan ini kalau ginjal itu semacam saringan teh. Oh iya. Saringan teh. Ya, kita buat melelehkan gula merah. Iya. Ya, satu gula merahnya kita taruh airnya sedikit, yang satu airnya banyak. Iya. Berarti 1 encer 1 kental ya. Iya. Jadi kemudian kita saring kan biasanya kalau kita mau bikin kolak atau apa kan gula merahnya kita cairkan baru kita saring kan. Yang lebih encer turun itu yang mana? Yang lebih banyak cairan. Yang encer kan? Iya. Ya begitu juga. Jadi kalau pekat otomatis ginjalnya kita susah untuk menyaring. Oh iya. Nah, pernah enggak kita ayak-ayak tepung? Iya. Ayak tepung. Iya. Kalau dia berat tepungnya kebanyakan apa akhirnya? Susah turunnya. Susah turunnya dan bahkan bisa robek kan. Iya, itu semacam itu juga ginjalnya kita. Jadi kalau cairannya kita tidak cukup, ya itu akibatnya darahnya kita itu kental sehingga sulit ginjal untuk melakukan proses penyaringan. Jadi kerja berat. Ya sama kita ayak, kalau ayakannya tepungnya sedikit enak kita ayakan ringan. Tapi kalau banyak dituang, kita yang mau ayak itu tuh berat sekali kan anunya. Iya, kurang lebih kayak itu. Nah, jadi kalau untuk yang penderita penyakit ginjal ya itu pertama. Jadi disebabkan karena kurangnya asupan cairan. Cairannya tidak sesuai dan kebutuhannya yang dia penuhi. Konsumsi. Tetapi begitu sudah dia menderita penyakit ginjal, cairannya dibatasi. Kenapa? Ya karena ginjalnya itu tidak mampu mau melakukan proses ekskresi tadi itu. Jadi cairan yang dia masuk nanti itu malah cuma akan membebani kerja berat ginjalnya atau hanya terbendung saja cairannya tidak keluar. Itu. Jadi bagaimana kita tahu berapa cairan yang kita harus konsumsi untuk orang yang sudah melakukan yang menderita penyakit ginjal?
Jadi sebenarnya yang dibatasi sekali cairannya ini kalau pada penyakit ginjal yang stage 4. Oke. Yang ya. sudah menjalani cuci darah. Cuci darah. Yang mana pada mereka yang sudah stage 4 itu ginjalnya memang sudah sama atau tinggal ya sekitar 5% berfungsi ya. Iya. Jadi cairannya tinggal dilihat jumlah urin yang keluar. Berapa jumlah urinnya ditambah dengan IWL, irritable bowel loss ya. Jadi cairan yang keluar, yang hilang lewat pernafasan, lewat keringat itu diperkirakan 500. Iya. Jadi jumlah urinnya kita tambah 500 IWL tadi. Jadi kalau misalnya urinnya kita 24 jam. Urinnya kita 24 jam itu 700 cc. Berarti 700 tambah 500. Jadi jatah air minumnya itu 1.200 dalam 24 jam. Jadi 1.200 itu kita sudah bagi untuk 24 jam minum. Apakah dalam bentuk cairan yang langsung kita minum atau cairan yang kita bikin dalam bentuk dalam sup. Jadi kalau pada penderita ginjal biasa kita sarankan lebih baik dia konsumsi makanan yang kering-kering supaya tidak mengurangi jatah air minumnya itu. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa kencing sama sekali tidak bisa kencing. Itu diakibatkan ginjalnya sudah sangat rusak. Sudah. Jadi banyak yang cuci darah itu kebanyakan urinnya itu kering. Urinnya kering, jadi berapa jumlah cairan yang dibutuhkan ya 500 sampai 750. Tapi kalau orang biasa, orang sehat itu minum lebih dari 2 liter tadi itu boleh? Bisa? Iya, bisa. Tapi lebih banyak minum lebih bagus. Iya, jadi ibarat Ibarat got. Iya. Ya. Jadi kalau airnya banyak, kan alirannya lancar. Coba kalau got yang kurang airnya, alirannya juga mapet ya. Itu. Ya itu buat saudara-saudara sekalian, minumlah air sebanyak-banyaknya supaya ginjal kita terjaga. Kemudian dalam banyakan orang cek lab, periksa darah. Jadi kalau misalnya orang awam tidak mengetahui apa yang diperiksa di fungsi ginjal itu, kita melihat apa dalam labnya. Jadi kalau kita periksa lab itu, ya itu kita bisa minta permintaan pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi ginjalnya kita itu untuk di uraiannya itu adalah ureum dan kreatinin. Ureum dan kreatinin. Jadi kita harus melihat spesifiknya itu ureum dan kreatininnya berapa. Itu yang kita lihat bahwa itu memang menentukan fungsi ginjal. Apalagi mereka yang punya riwayat asam urat tinggi ya, dalam waktu yang lama sering asam uratnya tinggi, itu hati-hati juga. Karena penderita gagal ginjal biasa diawali dengan asam uratnya tinggi, diawali dengan ada infeksi saluran kencing, itu yang melatar belakangi kan. Jadi kalau sudah penderita asam urat tinggi yang selalu tinggi asam uratnya, ya coba cek fungsi ginjalnya juga, jangan-jangan juga sudah mulai bermasalah, ya itu. Berarti kita harus menanganinya seperti bagaimana itu? Dari pola makannya atau kehidupan sehari-hari bagaimana supaya kita bisa menjaga ginjal dan menjauhi asam urat ginjal. Ya, jadi pada prinsipnya memang pertama tadi kan yang cukupi asupan cairan, yang kedua kita pola hidup gizi seimbang ya. Ya, gizi seimbang sini berarti jangan ada salah satu zat gizi yang berlebihan. Ya, misalnya tadi kelebihan konsumsi protein. Karena penyakit ginjal ini salah satu penyebabnya dari makanan adalah kelebihan asupan protein. Baik itu protein hewani atau protein nabati ya. Kita coba kalau masuk ke warung ikan bakar. Pesan ikan bakarnya bagaimana? Selalu lauknya pasti lebih. Ikan bakarnya 1 ekor kan. Satu ekor itu kita makan sendiri kan. Nah, sebenarnya itu yang terserap dalam tubuhnya kita hanya 50 gram.
ya kebutuhannya kita atau yang terserap dari satu ekor ikan? Ya, jadi rata-rata kan kebutuhan proteinnya kita ya 60 sampai maksimal 80 gram ya. Per orang, Itu per hari? Per orang per hari yang Oke. terserap. Jadi itu 60 sampai 80 gram itu kalau dia punya jumlah protein itu baik kita bagi dua dari hewani 50%, 50% dari nabati. Iya. Kalau Ya. Jadi kalau kita makan ikan 1 ekor, Iya. ya itu bukan jatahnya itu cuma 50 gram sekali makan. Oh, Sebenarnya ya 50 gramnya kemana? Ya ikut melayang-layang di pembuluh darah itu itu. yang memperberat juga fungsi ginjal. Itu Iya. yang menyebabkan darahnya kita jadi kental karena protein. Iya. Jadi Oke. di dalam darah itu kan bukan cuma oksigen saja, bukan cuma cairan saja, tapi di darah itu ada selain oksigen, ada glukosa di situ, ada asam amino, ada lemak di situ bercampur. Ada mineral semua. Nah, itu yang memperberat. Nah, Ini sangat menarik karena sekarang ini Kak banyak jenis-jenis diet untuk menurunkan berat badan dengan tinggi protein, mengganti karbohidrat menjadi tinggi proteinnya. Nah, kalau itu bagaimana? Karena itu sekarang lagi booming untuk diet-diet tertentu untuk orang bisa menurunkan berat badan. iya memang kalau kita mau menurunkan berat badan, ya kita kurangi kalorinya kita. Salah satu kalori yang dihilangkan, yang dikurangi adalah kalori yang berasal dari karbohidrat dan lemak. Iya. Karena itu yang memberikan kontribusi energi tinggi. Tetapi kalau itu dikurangi, otomatis tubuhnya kita akan membutuhkan lagi energi lain energi dari zat gizi lain, yaitu protein. Jadi mereka yang memang mau menurunkan berat badan dengan mengurangi jumlah kalori dari karbo, memang disarankan untuk menaikkan asupan proteinnya dengan harapan jangan sampai energi yang dia butuhkan itu kurang diambil dari simpanan energi yang ada di otot dari protein. Akhirnya protein yang kita konsumsi itu pada saat kita makan nanti tidak berfungsi untuk proses pertumbuhan, untuk imunitas tubuhnya kita, ya. Untuk apalagi ya proses pertumbuhan, masa ototnya, pembentukan massa otot dan sebagainya. Jadi tidak dialihkan ke situ, tapi dialihkan semua ke fungsinya sebagai sumber energi. Jadi protein juga memiliki fungsi sebagai sumber energi selain tadi sebagai zat pembangun, sebagai zat pengatur untuk imunitas dan sebagainya. Tapi jadi kalau kalori dari karbo kita kurang. Nah, jadi misalnya begini, tubuhnya kita itu misalnya kebutuhannya kita 1.700. Yang kita konsumsi itu hanya 1.500 karena mau menurunkan berat badan. Ya, sudah kurangi 200 atau kurangi 500 jadi 1.200. Nah, tapi tubuh tidak mau tahu, saya butuh tetap 1.700. Entah 500-nya kamu ambil dari mana, dibongkarlah dari simpanan zat gizi kita yang ada di otot dan di hati. Nah, itu yang dikuras. Jadi proteinnya masuk, kalau dia pas-pasan hanya dialihkan ke itu tadi, ke penghasil energi. Jadi fungsinya sebagai daya tahan tubuh, ya untuk pertumbuhan itu tidak dialokasikan ke situ, semua dialihkan ke energi. Jadi banyak mereka yang yang menjalani diet itu banyak yang akhirnya jatuh sakit, ya itu karena tidak seimbangnya itu. Nah, kaitannya tadi dengan protein tinggi bisa menyebabkan penurunan berat badan. Penyebab gagal ginjal. Itu ya. Kalau diiringi dengan olahraga enggak masalah. Terpakai kan. Nah, tapi kalau dia tidak aktivitas fisiknya tidak ditambahkan, protein itu partikelnya salah satu dari semua zat gizi, protein ini yang partikelnya paling besar karena dia mengandung nitrogen N-nya. Nah, jadi kalau diayak itu dia yang paling besar, yang mau diayak ini protein bulat-bulatannya itu tuh protein ini yang susah lolos ini tuh protein itu. Jadi dia tidak banyak memang yang mereka yang melakukan karena harapan mau menurunkan berat badan, protein dinaikkan, pada akhirnya malah jatuh ke
gagal ginjal. Tapi Ya berarti itu. bisa menggunakan itu, cuman tetap harus ada aktivitas fisik. Ada aktivitas fisik harus juga ada dan memang olahraga. ada memang ukurannya berapa sih tambahannya. Jadi bukan tambahannya semau sampai 100%, 100% 2 kali lipat, Karena tidak. biasa proteinnya itu lebih banyak. Sayurannya kurang, pokoknya intinya protein yang tinggi. Jadi orang itu cuma makan protein tinggi, misalnya dada ayam, nasi sedikit, mungkin 1 sendok makan, sayurnya mungkin 2 sendok makan, tapi yang dalam isi piring itu yang paling dominan proteinnya. Jadi sebaiknya kalau mau menurunkan berat badan itu, jadi nasinya sedikit, sayurnya yang 2 kali dari nasi. Oke. Proteinnya ya biasa saja. Itu. Kecuali mungkin atlet-atlet. Iya, karena karena saya juga biasa tangannya atlet Iya, kan yang menurunkan berat badan itu. Karbonya saya kurangi, proteinnya saya kasih high supaya terpakai. Kasihan jaringan ototnya tidak bisa terbentuk lagi karena protein yang dia konsumsi tidak dialihkan untuk membangun jaringan ototnya, tapi dialihkan ke fungsi energi semua. Oke. Berarti Jadi boleh asal ada aktivitas fisik. Iya. Jadi bukan proteinnya saja naik, tapi energinya kan di sayur itu juga ada golongan karbohidratnya, ada sumber energinya juga kan. 100 gram sayuran itu kan ada mengandung 50 kalori juga. Nah, itu. Jadi dari situ kalori yang kita ambil dari sayuran itu, dan akhirnya bisa mengenyangkan kan kalau kita banyak makan sayur dan buah. Kemudian tadi kembali ke gagal ginjal, apa saja makanan yang boleh dihindar dan dibatasi untuk penderita gagal ginjal? Ya, jadi untuk penderita gagal ginjal, jadi begitu kita terdeteksi ternyata fungsinya ginjalnya kita terganggu, otomatis porsi proteinnya kita kurangi pertama. Jadi bukan lagi makan ikan bakar 1 ekor. 1 ekor. Berarti dihitung lagi. Para ahli gizi menghitung-hitung. Dihitung lagi. Jadi 50 gram itu dibagi lagi. 50 gram bagi lagi 50% protein hewani dan nabati. 50 Jadi bukan nabati. berarti orang gagal ginjal sudah tidak bisa makan tahu tempe, tidak. Iya. Oh, berarti masih bisa. Masih bisa, disarankan. Cuma kita lebih menyarankan ke ke hewani ini karena protein hewani bioavailability-nya lebih tinggi dibandingkan nabati. Itu 3/4 kali lebih penyerapannya lebih cepat hewani daripada nabati. Karena kita tahu tadi kan penderita gagal ginjal kan mengalami HB-nya rendah. Jadi kita pilihkan dia protein hewani untuk membantu mempertahankan sisa-sisa zat besi yang ada dalam tubuhnya itu juga. Kalau kemudian sayuran, ya berarti kita pilih sayuran yang mengandung kaliumnya rendah. Buah-buahan yang mengandung kaliumnya rendah. Iya, contoh-contoh sayuran yang rendah kalium? Rata-rata semua sayuran dan buah-buahan itu kaliumnya tinggi mengandung kalium, tetapi yang tinggi kalau buah kan pisang. Kalau sayuran itu ada di bayam, buncis, kacang panjang, kangkung. Kalau bagaimana dan penderita yang masih ingin makan sayur, apakah ada trik-trik? Ada trik-trik untuk ada triknya. Jadi kita kurangi kandungan kalium yang ada di sayuran itu. Misalnya kita ingin makan pecal. Karena pecal ada kacang panjang, ada kangkung, ada toge. Kacang panjangnya kita potong-potong dulu, kemudian kita cuci di air mengalir, kemudian kita rendam di air hangat. Air hangat. Kita rendam selama 2 jam baru kita olah. Jadi setidaknya mengurangi kadar kaliumnya. Begitu juga buah. Misalnya kita masih ingin makan pisang, boleh. Pisangnya dipotong-potong dulu, baru direndam air. Jadi ada yang bilang, berarti kalau begitu nanti manisnya hilang. Nah, kita bikin stup. Kan ada stup buah kan. Stup buah yang dimasak dengan air gula, taruh cengkeh. Ada pernah rasa tidak tuh? Ya, stup pisang itu.
sebenarnya bisa dari cara kita mengolah. Kita mengolah. Jadi bukan berarti penyakit ginjal tidak boleh makan sayuran, tidak makan buah, masih karena bisa. beberapa juga yang bilang mereka konstipasi karena kekurangan serat. Jadi akibatnya kan pada penderita ginjal itu akhirnya susah BAB. Susah BAB. Kenapa? Katanya dilarang makan sayur loh. Kenapa dilarang makan sayur? Katanya kaliumnya tinggi. Ya, ada kita pilih ya sayur yang kan ada ratingnya. Coba boleh di searching itu. Sayuran yang mengandung kalium yang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu yang paling, sebenarnya jumlah kalium yang kita butuhkan kan di bawah 4.000 mg. Jadi aman-aman saja sebenarnya. Kalau misalnya kecuali minum air kelapa tadi 1 ember. Itu baru juga makan langsat ya. Itu. Jadi ini lagi. Awal mulanya kan dibilang tadi asam urat. Banyak orang pikir asam urat gara-gara makan kangkung. Aduh kasihan ini sayuran ini kebanyakan kangkung, bayam. Makan kangkung lagi jadi asam uratnya tinggi. Bukan kangkung yang menyebabkan asam urat. Yang menyebabkan asam urat ini kelebihan asupan protein. Kelebihan asupan protein tadi. Berarti kangkungnya dikambing hitamkan. Kambing hitamkan. Kasihan betul ini kangkung ini ya. Dikambing hitamkan gara-gara kangkung, bayam, daun ubi. Sering masih dengar. Kenapa asam uratku tinggi gara-gara makan kangkung kemarin. Kebanyakan orang seperti itu. Kasihan ini kangkung ini kalau sebab bisa menangis dia. Atau mungkin sudah ter-save di otak makan ini. Jadi yang berarti kita sama dengan penyebabnya protein, kelebihan protein. Kita kalau ke pesta ada ikan bakar, ada ayam, ada daging dimakan semua kelebihan. Dari ujung meja sampai ujung meja semua dicicipin. Malahan dalam piring itu tidak ada tempat sayur. Semua lauk. Itu kan fenomena yang kita kenyataan yang. Tapi kalau misalnya seperti itu, kemudian kita minum air, aktivitas fisik bagus, enggak apa-apa. Jadi makanya banyak minum air. Bahkan biasa penderita asam urat tinggi banyak minum air saja. Pasti 1 minggu kemudian turun. Sama dengan ini sekarang kan Kak, banyak minuman-minuman manis seperti kopi-kopi sekarang itu juga. Bagaimana? Pakai itu juga salah satu. Makanya kemarin tuh penderita ginjal anak banyak sekarang karena apa? Mereka minumnya apa? Minuman kalengan. Teh. Minuman botol, minuman kemasan kemasan. Yang mana mereka minuman kemasan itu mereka tidak minum air putih lagi. Sudah itu yang dianggap. Sudah itu mereka anggap sudah minum. Sudah minum. Itu sudah dianggap minum. Padahal kalau kita minum 1 cangkir kopi, 1 cangkir teh, sirup langsung dibilas dengan air putih. Dibilas lagi kalau bisa double. Bilasannya itu double porsinya. Misalnya 1 cangkir teh, kopi, 2 cangkir lagi air putihnya. Seperti mencuci baju. Kita harus bilas lagi supaya bersih. Pakai gula kan. Kalau gula terus masuk dalam tubuhnya kita. Sama dengan garam masuk dalam tubuhnya kita. Tidak ada diiringi dengan air putih. Apa kenyataannya? Darahnya kita dalam kental, jadi kental. Itu semua menyebabkan lagi ginjal kerja salah keras satu lagi. Tanda alarm darahnya kita kental itu adalah sakit kepala. Kurang cairan. Jadi kalau orang selalu sakit kepala, kurang cairan. Coba minum saja, hilang sakit kepala ya, karena tidak ada oksigen naik ke otak kan. Berarti dengan orang yang kurang konsentrasi, kurang air juga. Dehidrasi itu. Jadi banyak minum. Jadi begitu minum minuman kemasan, minum minuman manis minum air putih. Sama juga orang yang suka minum jamu. Minum obat-obat pelangsing. Pernah loh ada pasien lalu dia masuk di ruang cuci darah gara-gara minum obat pelangsing. Pasti ibu-ibu. Iya jelas ibu-ibu ya. Jarang yang bapak-bapak mau langsing kan. Mereka bapak-bapak semakin gemes semakin seksi mereka bilang. Ibu-ibu kasihan.
selalu dituntut untuk langsing. Padahal suaminya tidak minta Iya, juga itu ya, cuma cuman perasaannya mungkin. insecure Kak. Kalau mau cermin, pakai baju, aduh. Jadi segala cara dilakukan supaya kita langsing. Jadi dia bikin lah itu ya, obat pelangsing itu kan Iya. biasa ditaruh diseduh di air kan. Iya. Itu yang dia minum. Nah harusnya dia minum lagi air putih. Dia Oke. tidak. Jadi ternyata begitu tadi itu minuman pelangsing itu masuk, ternyata di usus itu dia membentuk gel. Oke. Ini membentuk gel. Jadi itu yang menyumbat, menghambat segala pencernaan sampai di ginjal. Iya, itu. Akhirnya cuci banyak darah. Jamu-jamuan. Iya. Jadi makanya Kebanyakan memang asam urat orang itu kebanyakan minum jamu iya. dan untuk menyembuhkan itu minum jamu. Nah, Asam selain urat. jamu, obat juga, obat anti nyeri. Iya, Nah, itu juga salah satu. Biasa obat pelangsing, obat anti nyeri dan sebagainya, banyak konsumsi obat-obat juga pengaruh ke ginjal juga. Ini kan orang selalu bilang lebih baik obat herbal daripada obat kimia. Nah, kalau itu bagaimana? Untuk menyembuhkan asam urat dan ginjal atau penyakit-penyakit yang lain. Lebih baik tidak ada, air putih saja. Berarti lebih baik konsumsi air putih. Oke, air putih tidak murah, jernih, enak juga. Jadi lebih bagus air Mau putih. minum obat sampai kapan? Mau minum herbal sampai kapan? Iya. Apakah uang sakunya kita selalu ready untuk beli herbal itu? Iya, betul. Gitu. Air putih kan bisa kita masak di rumah gratis. Minum herbal harus air putih lagi banyak. Iya. Minum obat harus air putih lagi banyak. Makanya saya suka tegur suami saya kalau suka minum obat biasanya minumnya cuma 1 teguk. Saya nanti kasih habis airnya. Iya, airnya supaya dihabiskan. larut itu obat itu keluar. Kalau orang Kak dengan asam urat kemudian disuruh minum air itu bagus kan? Itu lebih bagus. Dan sering saya punya klien itu ya biasa keluhan cuma asam urat berapa, sudah minum air putih saja, minggu depannya betul asam urat saya turun dengan air putih. Dengan air putih ya. Berarti sayangi ginjal dengan air putih. Karena air putih ini sangat banyak fungsinya ya Kak ya. Memang anak-anak sekarang ginjal kalau dengan makanan-makanan junk food itu bagaimana Kak? Itu juga pengaruh penyakit makanan junk food. Kita tahu yang paling banyak sih itu adalah natrium ya. Iya. Kandungan natriumnya yang banyak dengan lemaknya. Itu juga pada akhirnya juga akan membuat darahnya kita juga akan kental. Itu pada prinsipnya. Jadi anak-anak, jadi ada satu klien itu dia menderita anaknya di bawah 10 tahun lah, karena ya itu ibunya atau orang tuanya itu memiliki kios ya jualan-jualan. Jadi anaknya bebas lah keluar masuk kiosnya ambil itu minuman kemasan itu. Minuman kemasan bukan air putih ya. Iya, minum kemasan yang di botol. Botol. Boleh lah. Iya. Lah gitu. Jadi itu sudah, jadi itu yang dianggap airnya. Air putihnya. Kan saya suka sarankan anak saya kalau akhirnya anak saya sekarang sudah tidak ada, dia tidak mau lagi menyentuh itu minuman kemasan. Jadi ibu saya sudah kurangi itu minuman kemasan itu. Jadi karena saya selalu bilang habis itu minum air putih, habis itu minum air putih. Jadi lebih tentu minum air putih saja karena sehat. Iya, berarti berarti sekarang kita harus merubah pola hidup kita, pola hari-hari kita harus banyak minum air putih, jaga pola makan, olahraga. Seperti itu ya Kak ya, untuk menjaga ginjal. Untuk menjaga ginjal. Kalau misalnya ini kita kembali ke orang yang ginjal yang sudah cuci darah. Apakah mereka itu ini kan biasa bilang makan memang yang kamu ingin makan sebelum cuci darah. Bagaimana Kak? Menurut Kakak sebagai ahli gizi itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau pada mereka yang sudah menjalani HD atau cuci darah, sebenarnya dia tidak perlu lagi diet rendah protein. Karena dia tiap 3 hari ya. Tiap 3 hari dia akan melakukan mengeluarkan sisa-sisa metaboliknya dengan dibantu dengan mesin HD itu. Jadi
wajar-wajar saja dia mau makan sebelum HD itu. Yang penting dia rutin HD. Iya. Buatnya rutin Jadi memang HD. dia sudah tidak ada diet lagi. Jadi istilahnya dietnya bebas. Iya. Dietnya bebas, cuma yang dibatasi sini adalah air putihnya dengan kandungan garam yang dia konsumsi, karena sifatnya garam itu dia mengikat cairan. Nah, jadi kalau banyak garam kita konsumsi, cairan dalam tubuhnya kita tidak bisa keluar, dia akan terbendung. Nah, jadi itu saja intinya. Bengkak-bengkak lagi dia, ya, sesak nafas. Iya. Itu. Kebanyakan mereka sesak nafas karena ya cairan dalam tubuhnya sudah berlebihan yang tidak bisa keluar. Itu. Kalau misalnya begini kan, mereka bilang salah satu ciri kita kekurangan protein itu rambut rontok, kuku gampang patah. Itu bagaimana? Itu mitos atau fakta? Fakta, iya. Karena memang fungsinya protein itu kan untuk pertumbuhan kulit, sel-sel, termasuk sel rambut, kuku itu. Jadi memang identik ya pada pasien gagal ginjal itu kukunya itu rapuh. Ya, itu dia salah satu cirinya itu. Kemudian memang juga rambutnya agak mulai jarang-jarang agak rontok. Karena memang fungsi dalam tubuhnya tidak, metabolisme dan proteinnya sudah tidak berjalan bagus lagi, ya. Kemudian fungsi protein yang di dalam tubuhnya sudah tidak, protein yang dia konsumsi tidak dia dapati lagi fungsinya, ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui, kita kan orang awam, kita ketahui bahwa proteinnya kita ini sudah tercukupi? Salah satunya itu biasanya ya, kalau kita pertama tidak dehidrasi. Iya. Kemudian bisa juga kita lihat dari urinnya kita. Kalau urinnya kita berbuih, itu juga kelebihan. Kelebihan protein. Bisa kita cek dari urinnya kita. Makanya kalau kencing ya langsung lihat apakah berbuih atau tidak. Berbuih tidak, jernih tidak, ya. Kalau dia harus berbuih atau nanti dan salah satunya otomatis ya dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, biasanya kan tiba-tiba asam uratnya naik. Jangan-jangan kemarin kelebihan konsumsi ini. Tapi secara sebenarnya tidak ada sih ciri-ciri yang kita rasakan kalau seseorang itu kelebihan asupan protein. Nanti kita ketahuannya pada saat pemeriksaan laboratorium. Ya, dilihat dari fisiknya kita, tanda-tanda fisiknya kita dari urin maupun tanda-tanda fisiknya kita rasa dehidrasi atau tidak. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kebutuhan proteinnya kita sehari itu berapa? Dihitung dari berat badannya. Jadi kalau berdasarkan AKG boleh ya, AKG. Jadi di situ kan angka kecukupan gizi menurut umur. Di situ sudah ada ketahuan sekian energinya, sekian proteinnya, ya itu. Atau kita pakai ukuran normal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Tetapi ini berat badan untuk yang status gizi normal. Kurang atau normal. Jadi misalnya kayak saya berat badanku 57, berarti kebutuhan proteinku 57 gram per hari. 57 gram itu kemudian bagaimana? Ya, seperti kakak dengan 57 gram. Dan bagaimana dengan orang yang kembali ke yang diet tadi kak, yang harus tinggi protein dan dia harus makan dada ayam 100 gram. Tinggi protein itu cuma dinaikkan 1,2 sampai 1,5 kilogram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60, berarti 1,5 kali 60. Berapa itu? Cuman itu saja yang harus kita. Jadi tidak perlu. Kan misal harus 100 gram dada ayam. Tidak. Berarti itu salah juga. Jadi ada porsinya. Kecuali anak-anak tadi itu dia 2 sampai 2,5 gram. Anak-anak masa pertumbuhan juga 2 sampai 2,5. Tapi kalau kita orang dewasa kan normalnya 0,8 sampai 1. Tingginya 1,2 sampai 1,5. Sudah starts di 1,5. Atlet saja proteinnya 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi tidak dipukul rata harus 100 gram. Bukan 2 gram juga si atlet ini, bukan. Yang kita tahu atlet butuh protein tinggi. Tidak, 1,5 juga. Itu per 3 kali makan, bukan 1 kali makan.
per 3 kali makan. Nah itu yang Ini di sini nih Kak, statement-statement seperti ini yang membuat yang lain yang tidak tahu itu main ikut saja diet seperti ini, diet seperti ini, dan akhirnya gangguan ginjal. Gangguan ginjal, pada akhirnya kan gangguan ginjal. Jadi teman-teman kalau mau diet ke ahli gizi. Lebih tepatnya ke ahli gizi, jangan ambil diet-diet sendiri. Karena atau begini, kalau kita dapat searchingan ya, dapat informasi-informasi tentang asupan protein tinggi, kaitannya dengan kebutuhannya kita atau fungsi ginjalnya kita atau kita selaku atlet, ya tolong apa yang kita dapati itu ya kita diskusikan dengan ahli gizinya, benar tidak. Betul. Saya ingat lalu pernah pasien saya itu bapak ya, waktu masih di Undata lama waktu itu, dia bawa buku sampai 10. Iya. Waktu itu kan belum ada internet kan, jadi belum dia bisa. sudah tandai. Yang mau ditanya? Ya dia mau tanya, bagaimana nih, coba jelaskan maksudnya ini. Iya, cuma dia yang pasien yang begitu itu. Berarti dia sangat mencintai badannya. Sangat mencintai. Jadi kita juga ada ya. Termotivasi juga kan. Semakin banyak tahu. Jadi kita harus pilah-pilah mana yang akan kita ikut. Betul tidak ini mitos atau fakta ini kan. Betul. Ternyata kebutuhan maksimalnya kita untuk mengalihkan energi dari karbonnya kita ambil dari protein ya cuma sampai 1,5 paling tinggi. 1,5 per kilogram berat badan aktual untuk yang status gizi normal dan kurang ya. Tapi kalau yang over berarti pakai berat badan idealnya itu. Iya, itu ada lagi perhitungannya. Ada lagi. Jadi 1,5 gram per kilogram berat badan idealnya. Jadi bukan pakai berat badan aktualnya. Berarti bukan kita pukul rata. Satu kali makan 100 gram dada ayam. Satu kali makan 100 gram. Berarti satu hari 300 gram. Kan ada diet-diet seperti itu. Sementara dada ayam kan lemaknya juga tinggi. Berarti kita kalau untuk begitu kita harus tahu juga apa-apa kandungan dari bahan makanan yang akan kita konsumsi. Sebaiknya seperti itu. Ya tadi ada disebut protein nabati, protein hewani. Nah kalau protein nabati itu apa-apa semua? Ya protein nabati berarti yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, tempe, tahu, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, tidak termasuk kacang panjang. Kacang panjang sayur. Kacang panjang termasuk dalam sayuran. Buncis juga termasuk dalam sayuran. Kedelai itu kacang. Kedelai. Itu kan salah satu protein nabati. Dia bisa tidak dikonsumsi. Kan misalnya orang bilang bisa enggak saya konsumsi itu walau sedang asam urat untuk mengkonsumsi kedelai. Itu tadi yang asam urat sama identik dengan kita kasih dia rendah purin ya, rendah purin. Jadi bahan makanan apa saja yang mengandung purin itu yang kita kurangi. Di situ bukan dibilang makanan yang mengandung protein nabati, yang mengandung purin. Yang mengandung purin itu ya kalau kayak ikan dia rendah. Yang agak tinggi seperti daging ya, tengah-tengah. Yang paling maksimal di atas 150 itu jeroan ya, jeroan kulit ayam dan sebagainya. Nah, itu. Jadi masih bisa sebenarnya makan tempe tahu. Cuma begini, porsinya kita kurangi. Jadi yang jatahnya kita tadi ikan 50 gram. Kalau kita masih mau makan tempe tahu berarti 25 gram ikannya, 25 gram tempe tahunya. Jadi sebelum makan kita hitung-hitung dulu, timbang Dan 25 gram itu seperti bagaimana? Tempe ya. 25 gram itu setengahnya, pernah beli tempe goreng di pinggiran gorengan. Nah, yang lebar itu 50 kalau dia tebal, kalau dia agak tipis 25. Kalau dia agak tebal lebar begitu berarti bagi dua. Luar biasa. Iya, kenapa kita bahas tentang asam urat? Karena ginjal juga terjadi karena ada asam urat. Jadi kalau pasien ada gagal ginjal kita tanya dulu, pernah asam urat tidak? Pernah hipertensi tidak? Karena konon ceritanya kalau orang yang hipertensi itu
resikonya kalau tidak penyakit jantung, gagal ginjal. Nah Oke. itu. Kalau Kemudian ada riwayat ISK, tidak infeksi saluran kencing ya. Iya. Jadi dia ada infeksi yang naik, bakterinya naik sampai ke ginjal. Itu yang menyebabkan fungsi ginjal terganggu. fungsi ginjalnya jadi glomerulusnya itu saringannya itu yang rusak. Ada juga apakah dia mengalami riwayat trauma. Ginjalnya kita kan cuma kayak trauma semacam di sini trauma ini, jatuh atau trauma sakit hati atau apa? jatuh. Iya. Oh, trauma jatuh. Trauma ya. jatuh ya. Karena ginjalnya kita kan cuma cuma ditempel begitu, dia di antara rusuk begini ya. Iya. Jadi begitu kita jatuh dari motor, kemudian kesenggol pinggangnya kita, atau yang suka diurut-urut itu, mengurut pinggang itu hati-hati ya, bisa-bisa tak geser ginjalnya kita, karena ginjalnya kita itu posisinya kalau dia cuma sorong 0,0 sekian milimeter sudah mempengaruhi fungsinya. Itu. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Ya, pantas ya, orang biasa bilang sakit belakang identik sudah dengan sakit ginjal. Iya, di sini kan dia di antara. Itu atas rusuk-rusuk di pinggang, pas di pinggang itu. Berarti kalau tentang gula darah dia ada tidak identik untuk ke ginjal? Biasa juga terjadi ya. Orang yang menderita DM larinya ke ginjal. Kenapa? Rata-rata masyarakat kan nasinya saja yang diukur toh. Iya. Nasinya saja yang diukur, berarti ikan bebas. Itu berarti kembali ke protein lagi. Protein tadi ya. Kan nasi saja yang diukur, berarti protein bebas. Protein saja yang kasih banyak. Iya. Nah, ternyata pengaruh ke ginjalnya pada akhirnya itu. Berarti pengaruh dari proteinnya dengan konsumsi air yang kurang, dengan obat-obatan yang sembarang dikonsumsi seperti jamu-jamu, itu semua yang mengakibatkan ginjal terganggu. Dan ada infeksi saluran kencing. Kalau penyakit ginjal sendiri, penyakit ginjal tersendiri itu dia itu ada identik tidak, kebanyakan wanita, kebanyakan pria, ada tidak yang seperti itu? Atau dia umum? Kalau penderitanya khusus itu kebanyakan perempuan. Ginjal. Ya, karena obat-obatan tadi, Obat-obat jamu-jamuan tadi ya. Kalau laki-laki atau pria itu kan penyebabnya biasanya alkohol, rokok itu. Itu penyebabnya. Itu memang wanita karena ingin tubuh ideal, salah diet, konsumsi obat-obatan yang lain. Makanya saya selalu tegur kalau ada yang minum herbal ya hati-hati. Ya. Air putih harus 2 kali dari itu. Harus di-spool. Istilahnya di-spool. Terima kasih, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang kesehatan ginjal. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di sini kita harus konsumsi air putih dengan baik sesuai dengan takaran yang sudah dijelaskan tadi. Dengan protein kita jangan main rata 100 gram, 87 gram, tapi itu semua ada perhitungannya. Jadi untuk yang normal 0,1,2 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Iya. Jadi kalau anak-anak 1 sampai 1,2. Kalau dewasa anak normal dewasa 0,8 sampai 1. Ya, kebutuhan untuk anak itu 2 sampai 2,5. Iya. Jadi jangan sembarang untuk konsumsi protein. Kemudian perbanyak minum air putih, kurangi minuman kemasan. Kalaupun ingin sekali minum, tetap dibilas kembali dengan air yang 2 kali lipat dari minuman yang tadi. Oke, ya terima kasih untuk waktunya, Kastri. Ya, semoga selalu tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat luar. Semoga ilmunya semakin bertambah. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasanya. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.